mau mengawali kegiatan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kami mohon kepada Bapak Alwi atas kesediaannya memberikan sepatah dua kata sebagai pengantar pada kegiatan diseminasi ini. Kepada Bapak kami hormat persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses yang dilakukan oleh dua teman kita ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa sesungguhnya ruang dan waktu ini harus kita isi dengan proses yang terus-menerus. Insya Allah nanti akan menghasilkan suatu karya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Ini yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diseminasi yang akan saya bawakan berdua dengan Ibu Rida Sulfiani. Pada dasarnya materi yang kami dapatkan sama, tapi berhubung kami berada pada kelas yang sama, sehingga kami berdua berinisiatif untuk melakukan kegiatan diseminasi ini secara bersama atau kolaborasi. Di mana dalam STEM ini juga ternyata ditegaskan tentang kolaborasi itu. Makanya kami berdua mengambil langkah kegiatan ini, satu kali mendayung kami berdua bisa menyelesaikan kegiatan diseminasi ini secara bersama. Pertama itu kami akan sharing tentang apa sih itu STEM, kenapa STEM ini ada, apa kaitannya dengan pembelajaran abad 21, atau apakah punya hubungan dengan profil pelajar Pancasila, dilanjutkan dengan sharing RPP tentang STEM, kemudian apa proyek yang kami laksanakan selama diklat ini. Nah, sebelum melangkah ke tentang materi diklat, di awal insya Allah kami juga akan menjelaskan bagaimana caranya untuk bergabung pada kegiatan di Damba. Oke, baik Bapak Ibu, di awal kami akan menjelaskan apa sih itu di Damba. Jadi, di Damba itu ada akronim dari kata diklat dan terbuka. Jadi pada dasarnya di Damba ini tuh sama dengan diklat-diklat biasa yang kita ikuti atau semacam kayak workshop lain. Hanya saja ini dilakukan secara daring, mengingat waktu sekarang kan memang lagi pandemi seperti ini, makanya kegiatan diklat yang secara daring itu banyak. Tapi ini kegiatan di Damba itu dilaksanakan oleh P4TK IPA. Di mana kegiatan di Damba ini tidak hanya diikuti oleh guru kimia seperti kami berdua, tetapi mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, dan bahkan SMK, ada pembelajaran yang diselenggarakan secara daring dengan tujuan agar dapat diikuti oleh sejumlah besar peserta dengan cara mengakses web yang berisi bahan bacaan, video, tugas-tugas yang dapat memfasilitasi peserta mencapai kompetensi yang ditawarkan. Jadi di dalam Didamba ini Bapak Ibu kita belajar lewat LMS, Learning Management System. Jadi di dalam LMS itu ada materinya, ada video-video, dan ada beberapa tugas-tugas juga yang harus kita selesaikan. Salah satunya ya ini, di akhir ada pengimbasan dalam bentuk diseminasi. Nah, tapi Bapak Ibu tidak usah terlalu ragu atau takut untuk mengikuti kegiatan ini, karena insya Allah tugas-tugas yang diberikan itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Malah kegiatannya lebih fleksibel, kita diberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas, untuk untuk saling sharing dengan teman-teman dalam satu kelas itu juga. Kemudian ada dalam kegiatan di Damba ini juga ada sesi pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator yang merupakan pemateri dari P4TK IPA itu sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk ikut di Damba? Kalau saya bisa sedikit bercerita, sebenarnya info tentang pendaftaran di Damba ini awalnya saya dapatkan dari seorang teman yang men-share surat undangan untuk mengikuti kegiatan di Damba ini di grup sekolah. Akhirnya saya penasaran, kemudian buka, oh ternyata di Damba ini adalah kegiatannya P4TK. Nah, untuk mengikuti kegiatan di Damba ini, sekarang
saya bisa sharing sama Bapak Ibu kalau kita tidak dapat surat misalkan, kita cuma bisa sering-sering berkunjung ke halaman webnya P4TK IPA. Di situ informasi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan untuk kegiatan angkatan selanjutnya, tadi saya sempat buka webnya, kalau sementara proses penyusunan berarti mungkin bulan depan atau di akhir bulan depan itu sudah ada lagi untuk angkatan 9. Nah, yang kita harus lakukan di awal untuk mengikuti di Damba itu adalah mendaftar pada akun di Damba melalui halaman teman IPA. Nah, jadi nanti ada webnya, Bapak Ibu, kita tinggal buka di LMS di lamannya itu https temanipa.p4tkipa.net, kemudian kita login. Nah, ini saya ya. Ini ada berapa saya sudah. Nah, nih. Jadi setelah kita login di halaman teman IPA, nanti tampilannya seperti ini. Kita pilih registrasi. Nah, setelah diregistrasi, kita pilih ini, di Damba. Klik di Damba. Lalu kita registrasi akun kecil. Atau misalkan Rida Sulfiani. Rida kan biasanya Rida spasi Sulfiani. Kalau di sini jangan dipakaikan spasi. Jadi langsung saja. Lalu kita untuk membuat passwordnya ya yang mudah lah untuk kita ingat, yang ada kombinasi huruf kecil dan angka. Lalu kita klik next. Nah, setelah sampai sini kita diminta untuk mengisi biodata. Di sini ada mulai dari nama, NIP, nomor HP, mapelta, jenjang, seperti biodata yang diminta pada umumnya Bapak Ibu. Lalu kita klik finish. Nah, jika sudah finish, pastikan kita dapat ini, data diri kita benar untuk digunakan pada pencetakan sertifikatnya nanti. Jadi dari awal memang sudah diminta data yang sesuai. Lalu kita klik OK. Nah, ini berarti kita sudah memiliki akun di Damba. Nah, apalagi setelah kita punya akun di Damba, kita sudah bisa mendaftar di kelas di Damba. Nah, jadi bagusnya di Damba itu Bapak Ibu kita memiliki diberi pilihan, ada diferensiasinya. Kita diberi pilihan untuk memilih kelas mana yang kita inginkan. Tapi pengalaman itu, ini begitu ada informasi, sistemnya kayak cepat-cepat. Karena kelasnya itu cepat sekali penuh. Di halaman ini tadi, teman IPA, lalu kita klik registrasinya. Nah, pilih di Damba kembali, masukkan ke password sama akun yang kita masukkan, yang di saat pendaftaran akun peserta tadi. Lalu kita login di Damba. Nah, sini. Silakan lihat daftar nama kelas yang diminati. Di sini sudah ada banyak. Lalu kita lihat deskripsinya, itu di deskripsi kita bisa lihat apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari dalam kelas itu. Nanti kita pilih kelas, klik OK. Yakin untuk pilih kelas. Nah, ini akan terkirim. Notifikasinya berhasil, nanti muncul seperti ini. Lalu kita rajin-rajin cek. Nanti di situ Jasmine diberi informasi pengumuman peserta kapan. Jadi ada seleksi peserta pengumuman P4TK dari P4TK IPA, kita bisa lihat dari website bahwa kita adalah calon peserta di kelas di Damba. Kalau sudah ada pengumuman, kita tinggal masuk di sini Bapak Ibu. Di web di Damba P4TK.net, kita login dengan nama, di situ sudah muncul kita sudah punya kelas. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang ada di sini, bagi yang memang belum pernah untuk mengikuti di Damba, ayo kita coba bergabung dengan kelas di Damba, merasakan bagaimana belajar secara daring, mengikuti diklat secara daring, kita bisa bertemu dan berinteraksi dengan guru-guru semapel kita dari seluruh Nusantara. Mana Bapak Ibu lanjut ya? Iya, lanjut. Nah, kita mulai masuk ke saya lanjut di pendidikan abad 21 dan filosofi STEM. Apa sih yang mendasari sebenarnya kenapa STEM ini sampai lahir? Mungkin ini bukan hal yang baru bagi kita semua yang ada di room ini. Sepertinya dari 2 tahun kemarin kita sudah mendengarkan ini istilah STEM. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada di room ini juga sudah melaksanakan STEM di
kelas yang diajar. Awal dari paradigma pendidikan dan pembelajaran abad 21, apa sih yang diharapkan pada paradigma pendidikan abad 21 ini? Ada 3. Pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik. Yang pertama, mencari tahu dari berbagai sumber. Kita tahu bahwa guru itu bukan lagi satu-satunya sumber bagi murid. Ada banyak saingan kita sekarang. Kita bersaing dengan teknologi. Nah, paradigma belajar di abad 21. Jadi kan kita sekarang berada di abad 21 di mana informasi itu tersedia di mana saja, kapan saja, kemudian sudah masuk sistem komputasi, lebih cepat memakai mesin. Nah, skill atau kemampuan apa yang diharapkan dimiliki oleh siswa dalam abad 21 ini? Yang pertama adalah kreatif. Kita sama-sama sudah paham nih bersama apa sih itu yang dimaksud kreatif. Ini saya skip saja. Lalu kritis, bagaimana siswa itu bisa menemukan masalah, kemudian dia pikirkan sendiri dengan bantuan atau bimbingan dari guru, lalu mereka bisa mendapatkan solusinya. Nah, ada komunikasi, bagaimana siswa itu nanti bisa memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia untuk berkolaborasi. Jadi mampu untuk bekerja sama dalam kelompok, beradaptasi dalam berbagai peran, dan bertanggung jawab, serta memiliki empati dan menghormati perspektif yang berbeda. Dari kemampuan abad 21 ini, adakah kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang juga lagi lagi tren-trennya juga Bapak Ibu? Ini, jadi ternyata ada. Ini di profil pelajar Pancasila itu diharapkan itu kita melahirkan siswa yang mandiri. Ada yang bernalar kritis, kemudian kreatif, ada bergotong royongnya. Nah, ini tadi sejalan dengan skill pada abad 21 itu tadi, pendekatan STEM. Nah, ini saya cuma mau gambarkan secara singkat saja. STEM itu S-nya apa ya Bapak Ibu? Sains. Sains. Kemudian T-nya teknologi. E-nya engineering. Kemudian yang M-nya matematik. Tujuan dan hasil pendekatan STEM. Jadi mungkin kita bisa baca bersama di sini. Jadi tujuan untuk siswa itu mereka memiliki literasi tentang STEM. Mereka paham apa sih itu STEM. Kemudian tahu tentang kompetensi abad 21, memiliki kesiapan kerja, kemudian minat dan keterlibatan, membangun koneksi dengan sesama temannya. Kemudian untuk untuk guru-gurunya atau pendidiknya, kita bisa meningkatkan konten STEM. Setelah kita coba, KD ini bisa STEM, KD ini ternyata tidak bisa STEM. Jadi kita bisa semakin lebih paham lagi. Lalu meningkatkan pedagogi kita, kemampuan pedagogi. Dari Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, nanti kita rangkum saja di akhir sesi setelah Ibu Rida mau memaparkan materi lanjutannya. Silakan Bu. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Ibu Rusnila Warni. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang karakteristik atau ciri khas dari STEM itu sendiri. Sudah kelihatan? Oke. Baik, kita lihat di sini karakteristik dari STEM. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa STEM itu adalah akronim dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Nah, karakteristiknya yang utama di sini adalah Engineering Design Process atau biasa disingkat EDP. EDP di sini adalah suatu proses desain rekayasa. Proses ini melatih kemampuan peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan atau problem solving dalam konteks dunia yang nyata atau real world atau dikatakan peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Adapun langkah-langkahnya di sini adalah identifikasi masalah.
dalam identifikasi masalah pada tahapan ini peserta didik itu dalam kelompoknya itu harus mampu mengidentifikasi atau menganalisis permasalahan atau tantangan yang diberikan misalnya ketika dalam proses pembelajaran. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Saudari Rusmila Warni di awal bahwa pembelajaran STEM ini terkait dengan model pembelajaran apa yang tepat yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Nah, ada satu model pembelajaran yang tepat untuk merangkum atau integrasi dari STEM itu sendiri supaya sains, teknologi, engineering dan matematikanya itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu adalah project based learning. 3 orang ahli yang telah meneliti bahwa inilah yang tepat yang kita terapkan pendekatannya ketika model pembelajarannya untuk merangkum semua filosofi dari STEM itu sendiri. Nah, diantaranya ada George Lucas Educational Foundation, kemudian Doplet dan Leboy. Itu adalah penentuan pertanyaan mendasar, kemudian yang kedua mendesain perencanaan proyek, kemudian yang ketiga adalah menyusun jadwal, yang keempatnya itu adalah memonitoring siswa dan kemajuan proyeknya, yang ketiga menguji hasil, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Ada identitas sekolah, kemudian yang pertama itu ada kompetensi inti, selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, saya berhenti dulu di bagian B, yaitu di bagian KD. Nah, di bagian KD-nya itu adalah KD 310. Jadi diklat yang kami ikuti dengan nama misi luar angkasa. Pada awalnya saya juga ingin memilih kelas koloid, tapi karena kelas koloidnya itu sudah penuh, kemudian saya melihat kelas yang masih terbuka yaitu misi luar angkasa, dan dari namanya itu membuat saya penasaran. Makanya saya bergabung di situ, apa sih sebenarnya yang dipelajari di misi luar angkasa itu. Ternyata di dalamnya itu salah satu KD yang dibahas adalah tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, kemudian hubungannya apa dengan judul dari atau kelas dari di Damba ini, yaitu misi luar angkasa. Nah, ternyata yang berbeda itu adalah di bagian KD kompetensi dasar keterampilannya, di mana di KD 410 ini dengan bunyi menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia kuantitatif. Nah, jika sebelumnya kalau biasanya kita termasuk saya itu hanya melakukan praktikum di dalam lab saja untuk mencapai KD ini, KD 410. Kemudian KD yang indikator yang kedua itu membangun dan menguji filter dan yang mampu menangkap karbon dioksida keluar dari atmosfer sambil membiarkan udara mengalir. Nah, di awal itu di sini saya tuliskan bahwa guru menampilkan video tentang peranan hukum-hukum dasar kimia dan stokiometri dalam proyek Planet Merah. Jadi ini ada link yang saya sediakan yang bisa diakses oleh siswa. Guru membimbing peserta didik untuk dapat menerapkan konsep stokiometri dalam menyelesaikan proyek misi luar angkasa dengan bantuan LKPD. Nah, di sini bagian dari STEM yang ingin dicapai itu adalah matematikanya. Menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan mulai dari jadwal pelaksanaan proyeknya, kemudian ditentukan kapan harus diselesaikan, kapan harus dikumpulkan, dan baik itu dalam bentuk prototipnya nanti, kemudian dikumpulkan juga dalam bentuk video atau foto yang merupakan dokumentasi pada saat pelaksanaan proyek tersebut. Nah, ini ada kolom atau tabel yang harus diisi oleh siswa, mulai dari laporan kegiatannya, tanggal berapa dia melaksanakan, kemudian tujuan, alat dan bahan yang digunakan, kemudian siswa di sini diminta menggambar bagan proses kerja dari prototipe yang dibuat.
Selanjutnya di sini ada rubrik penilaian proyek. Nah, rubrik ini supaya kita lebih terarah dalam memberikan penilaian kepada siswa. Baik Bapak Ibu, mungkin saya bisa sharing, kemudian nanti Bu Rusni juga bisa sharing. Ini merupakan salah satu atau bagian dari tugas kami, yaitu membuat suatu video tentang pembuatan prototipe, kemudian diunggah di YouTube. Dan terus terang saya ini adalah merupakan, mohon maaf kalau videonya masih banyak kekurangan, karena terus terang ini adalah video pertama saya, dan saya belajar dari rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusni Lawarni dari SMA Negeri 16 Bone. Sedang mengikuti pelatihan di Damba di kelas STEM yang dilaksanakan oleh P4TK IPA. Pada kegiatan kali ini, saya akan merancang sistem daur ulang udara yang akan menyerap karbon dioksida sehingga para astronot dapat bernafas dengan aman di luar angkasa atau pada misi. Materi ini terkait dengan pelajaran kimia di tingkat kelas 10, yaitu topik hukum-hukum dasar kimia. Sehingga dengan menggunakan prototip atau merancang penyaring udara ini, kita dapat mengetahui berapa jumlah gas karbon dioksida yang diserap oleh Catherine. Baik, sebelum kita mulai untuk membuat prototipe alatnya, terlebih dahulu kita membuat bagan prototipe penyaring udara. Melakukan percobaan juga kepada siswa untuk ini tadi alat penyaring udaranya. Jadi barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang mau di-sharing kepada kami. Silahkan Bapak Ibu. Hampir semua model pembelajaran itu gagal pada durasi atau waktu, atau pertanyaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita tuliskan di dalam RPP itu. Nah, saya kunci pertanyaan saya ini bahwa yang menjadi masalah di kebanyakan siswa kita adalah pengetahuan dasar tentang materi yang akan dipelajari, sehingga ketika kita hanya memberi tayangan atau bacaan, sebenarnya kita masih ragu mampukah siswa kita untuk membuat rumusan masalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau discovery learning, PBL kalau kita terapkan dalam kelas itu mungkin bisa tercapai tujuannya dalam 2 kali 45 menit. Betul hanya memberikan pendampingan di awal. Di awal itu kan terkait tadi sekaligus menjawab tentang rumusan masalah. Di awal itu bagaimana caranya kita mengarahkan, kita guru itu sebenarnya cuma sekedar mengarahkan bagaimana bisa menemukan masalahnya di situ. Nah betul tadi yang Bapak bilang bahwa terkadang kita sudah punya ekspektasi, oh nanti mereka akan menyebutkan masalah ini yang muncul, ternyata ada masalah-masalah lain yang muncul yang sesuai dengan kompetensi dasar yang kita inginkan. Mungkin itu dari saya. Luar biasa. Kami berdua
kembali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang telah kami dapatkan. Sekiranya masih jauh lagi dari hal sempurna apa yang kami sampaikan, masih banyak hal lagi yang bisa kita pelajari kembali bersama, kemudian kita terapkan di kelas, dan semoga ada ruang-ruang terus seperti ini sehingga kita bisa saling sharing-sharing apa yang kita dapatkan, sehingga ada sedikit perubahan yang bisa kita lakukan untuk pendidikan anak-anak kita nantinya. Mungkin ada closing statement dari Ibu Rida. Silakan, Bu. Rekan baik dari guru kimia, di sini juga tergabung dari mapel yang lain. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sudah hadir di kegiatan diseminasi dari pelatihan di Damba yang kami ikuti, dan mohon maaf bila banyak kekurangan, dan mari terus belajar supaya kita tidak terlampaui oleh siswa-siswa kita, dan mungkin kedepannya ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kita bisa saling membersamai, saling sharing ilmu, dan saya bersama rekan saya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam kegiatan ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.